bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan wudunya batal. Wudunya batal. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita kembali menjumpai Anda di kesempatan kali ini dalam program live interaktif keimanan, doa dan zikir yang tentunya diampuh oleh guru kita Ustadz Dr. Muhammad Rizwan MA Hafizahullah Ta'ala yang merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan malam hari ini seperti biasa kurang lebih 1 jam ke depan kita akan menemani Anda dalam sesi interaktif. Anda bisa manfaatkan kesempatan malam hari ini untuk mendapatkan berbagai faedah keilmuan yang tentunya akan Ustadz sampaikan. Dan kita juga mengundang Anda untuk bisa bertanya secara langsung. Caranya Anda bisa telepon kami di layanan WhatsApp call 0821 706087 atau bisa juga di jalur telepon kami dengan mengklik nomor 0331 5446087. Dan pertanyaan via chat Anda bisa kirimkan ke website kami di www.dewanfatwa.com. Dan malam hari ini kita live dari studio Fatwa TV Jember. Sudah bersama kami di studio Ustadz Dr. Muhammad Rizwan. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabar Ustadz? Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan malam hari ini udah siap Ustadz insya Allah ya? Ya, semoga diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan ya pintu-pintu ilmu dan keberkahan. Insyaallah. Barakallahu fikum Ustaz. Dan malam hari ini juga kita berkesempatan untuk menyapa beberapa rekan-rekan media yang saat ini juga sedang mendengarkan melalui streaming dan Really Radio di beberapa radio yang tergabung dalam RTVC atau Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Soga FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tua FM Riau, dan juga Radio Mas FM Seragan. Sebelum kita bacakan pertanyaan dan kita sampaikan kepada Ustadz, kita akan simak terlebih dahulu satu nasihat pembuka di kesempatan malam hari ini. Nah, tafadhol Ustadz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Di antara buah manis dari keimanan adalah menjadikan seorang hamba senantiasa berada dalam jalan yang benar dalam setiap kondisi dan keadaan. Memiliki sikap yang tepat dalam menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan, baik dalam kondisi senang, aman, dan merasakan kenikmatan, atau dalam kondisi ancaman serta mendapatkan kesulitan. Keimanan akan membimbing seorang hamba untuk selalu bersikap yang benar. Dan dalam setiap kondisi dan keadaan tersebut akan mendatangkan kebaikan baginya. Maka benar yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabahu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabahu ad-dharra sabar fakana khairan lah, wa laysa dhalika illa lil mu'min. Sungguh satu perkara yang sangat menakjubkan ya, perihal seorang mukmin, di mana seluruh perihal dan ahwalnya dalam keadaan baik. Bila dia mendapatkan kesenangan, kemudahan, kenikmatan, dia akan bersyukur. Dan bila mendapatkan kesulitan, cobaan, dia akan bersabar.
Dan yang demikian itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Artinya, keimanan yang terpatri dalam hati itu akan membuahkan buah yang manis. Di antara buah manis keimanan tersebut, seseorang selalu mendapatkan bimbingan dan taufik dari Allah dalam mengambil sikap yang tepat dan melakukan aksi yang tepat, yang semua itu akan bernilai ibadah yang tentunya akan membawa kepada kebaikan dia. Hidup kita tidak terlepas dari kondisi yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Ada kalanya dalam keadaan senang, sehat, bahagia, nikmat, maka iman seseorang akan menuntun dia untuk bersyukur. Dia tidak sombong. Selalu ingat kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dan diiringi dengan syukur. Tatkala dia mendapatkan kesulitan, mendapatkan cobaan, maka dia akan bersabar. Maka keimanan membimbing dia untuk bersabar dalam menghadapi segala cobaan dan ujian, karena itu bagian dari iman kepada Allah dan juga sikap yang benar dalam mengimplementasikan iman kepada takdir. Semua hal itu berkat dari keimanan. Adapun orang yang tidak beriman, maka dia selalu dalam kesengsaraan. Kendati dalam urusan duniawi mungkin mereka mendapatkan kenikmatan, tapi batin mereka tersiksa, pikiran mereka tersiksa karena tidak memiliki pegangan atau memiliki kompas yang akan mengarahkan perjalanan hidupnya dalam setiap kondisi dan keadaan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi tambahan wawasan dan juga bekal bagi kita semua dalam mengarungi kehidupan ini. Dengan syukur dan sabar kita akan bisa menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam hidup ini. Nah, demikian Allahu a'lam. Nah, Ustaz, kita sampaikan terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas satu nasihat pembuka di kesempatan malam hari ini. Ustaz, berarti ketika kita masih berlabel sebagai manusia, kemudian hamba Allah, yang namanya ujian itu pasti selalu ada, Ustaz ya? Ya, itu dah janji Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin." Pasti sungguh kami akan menguji kalian, kata Allah Subhanahu dengan sesuatu. Bisyai' minal khawf, rasa takut. Wa binaqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat, harta, jiwa, buah-buahan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyirus sabirin. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi yang hanya bisa menghadapi cobaan tersebut orang yang bersabar. Maka dipastikan orang yang tidak bersabar dia akan selalu menghadapi dia sendiri yang menyiksa dirinya. Padahal Allah memberikan solusi. Sabar itu adalah bagian tidak bisa terpisahkan dalam hidup. Nah, oleh karena itu tidak mungkin kita bisa menjalani hidup ini dengan berbagai problematika dan berbagai dilema dalam hidup ini kecuali dengan kesabaran tadi. Nah, jadi sabar itu senjata, Ustaz ya. Nah, kalaupun dikatakan senjata, tapi yang lebih utama dikatakan adalah sebagai modal kehidupan, modal utama kehidupan. Nah, seperti itu. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Baik, dan sekali lagi semoga ini menjadi penguat kita kaum muslimin dimanapun Anda berada, bahwa selama kita masih berstatus sebagai manusia, berstatus sebagai hamba Allah, insya Allah rezeki dan ujian itu akan selalu menempel dan ada dalam kehidupan kita, Ustaz ya. Iya. Ustaz, kita pengen sapa dulu penelpon perdana kita malam hari ini. Ada Bapak Saleh Haji dari Bengkulu sudah menyapa di jalur telepon. Baik, kita sapa beliau Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fatwa TV. Iya, baik Bapak, silakan satu pertanyaan untuk Ustaz, Pak. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, setelah sholat subuh, itu kan ada sunahnya zikir pagi, Ustaz. Nah. Asbahna wa asbah mukul dan seterusnya. Allahumma bika asbahna wa bika amsaina dan seterusnya, Ustaz. Ada zikir atau wirid pagi itu namanya. Nah, setelah sholat asar itu juga kan ada sunnahnya untuk wirid.
Zikir sore, amsaina wa amsamuku dan seterusnya itu Ustaz ya. Iya, baik. Kalau bika amsaina dan sebagainya. Iya, yang ditanyakan pertanyaan apa, Pak? anak, setelah sholat Isya, nah apakah ada wiridnya juga Ustadz yang dirutinkan oleh Rasulullah SAW? Baca Al-Quran atau doa-doa sepertinya zikir pagi dan zikir sore itu Ustadz. Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafikum barakallahu baik. Beliau menanyakan tentang zikir pagi petang Ustaz yang dibaca setelah subuh dan juga setelah asar Ustaz ya. Ini kemudian apakah setelah sholat Isya ini juga ada amalan zikir lainnya Ustaz? Nah, ya. Terima kasih kepada Pak Soleh Haji ya. Soleh Haji. Haji, Pak, ya. Nah, barakallahu fiik. Ya, pertama yang perlu dipahami bahwa zikir itu ada yang dinamakan dengan zikir muqayyad, ada yang zikir yang mutlak. Muqayyad itu yang terbatas dengan waktu atau tempat atau jumlah. Itu muqayyad. Nah, mengikuti sunnah dalam zikir tersebut ia sesuai dengan waktunya, jumlahnya dan tempatnya. Seperti yang disebutkan tadi, ada zikir di pagi dan di petang hari. Maka sunnahnya ya zikir-zikir tersebut dibaca di pagi hari dan di petang hari. Ya, begitu. Ya, kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi SAW. Adapun zikir atau waktu-waktu yang tidak dikhususkan dengan zikir-zikir tertentu, maka ini termasuk pada zikir yang mutlak secara umum. Ya, maka selama hal itu adalah zikir, ya terutama hal-hal yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama membaca Al-Qur'an, kemudian mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan 4 kalimat ya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, memperbanyak istighfar, maka itu semua adalah zikir-zikir yang dibaca dalam setiap kondisi dan keadaan, ya setelah Isya, ya kemudian mungkin di waktu sepanjang hari kita, nah, di waktu-waktu kita dalam mungkin perjalanan, ya sedang mungkin mengendarai mobil, ya atau mungkin sepeda motor, ya maka kita bisa mengucapkan zikir-zikir yang mutlak tadi. Nah, berkaitan dengan setelah Isya ya tidak ada zikir secara khusus. Yang jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk ya menunda atau bergadang setelah Isya, karena itu akan mengakibatkan terlambat sholat subuhnya. Maka jika seandainya setelah Isya kita mau tidur, ya maka jangan lupa zikir sebelum tidur. Adapun jika mungkin masih menunda 1 jam, ya mungkin ada kegiatan yang lain atau mungkin kegiatan rutin kita, maka hendaklah kita memperbanyak waktu-waktu yang kosong dalam hidup tadi untuk mengisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti membaca 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini tidak terkait dengan waktu tertentu atau jumlah tertentu. Begitu juga la ilaha illallah. Begitu juga 2 kalimat yang ringan dalam ucapan, berat dalam timbangan, sangat dicintai Allah Subhanallah wa bihamdi subhanal azim. Begitu juga istighfar, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam beristighfar dalam 1 hari ya tidak kurang dari 70 kali, dalam 1 majlis tidak kurang dari 100 kali. Nah, seperti itu. Jadi berbanyak istighfar dan kalimat tasbih, tahlil, tahmid. Nah, kemudian membaca Al-Quran tentunya. Jika seorang membaca Al-Quran sebelum tidur, itu hal yang baik ya, sehingga akhir dari ucapan dan ibadahlah bagaimana hidup dengan kalamullah. Nah, seperti itu. Jadi itu hal yang bisa dilakukan. Jadi intinya tidak ada zikir secara khusus seperti pagi dan petang, tapi doa-doa atau zikir-zikir yang disyariatkan untuk dibaca secara umum di mana saja dan kapan saja, itu hal yang disyariatkan. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz, kalau berkaitan dengan waktu Ustaz yang terbaik untuk membaca zikir pagi petang itu apakah memang disyariatkan setelah subuh dan setelah asar Ustaz? Atau memang ada waktu-waktu lain Ustaz? Ya, memang
perintah untuk berzikir kepada Allah ya, wasabbihu bukratan wa asila, bertasbih pada waktu bukratan wa asila, di pagi dan di petang hari, maka disebutkan oleh para ulama bahwa sebelum ya setelah atau sebelum terbit matahari di waktu subuh sampai terbit matahari, kemudian di sore hari di waktu ya setelah sholat asar sampai ya sebelum terbenam matahari. Nah, ini waktu-waktunya. Nah, jika sesekali mungkin karena kesibukan tidak sempat, maka tidak ada masalah. Ya, setelah maghrib pun dibaca, tapi jangan sampai ditinggalkan. Apalagi itu menjadi amalan yang sudah rutin dilakukan, maka jangan sampai ditinggalkan. Nah, karena tidak mungkin sempurna, maka jangan semuanya ditinggalkan. Seperti itu. Nah, baik, Ustaz. Jadi ada fleksibilitas ya dalam hal Ustaz, ini. Ya. Baik. Cuma lebih baik memang dibaca di waktu setelah subuh dan setelah asar, Ustaz, ya. Baik, semoga bermanfaat untuk Pak Saleh. Kita akan sapa dulu ke penelpon kedua kita di kesempatan malam hari, dari Bu Sinar di Sulawesi Tenggara. Fatwa TV, Assalamualaikum Bu Sinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu disampaikan satu pertanyaan untuk Ustadz. Oh iya. Makasih. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin. Mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini tentang zikir juga Pak Ustadz. Karena kebetulan ada yang pernah saya dengar, kebetulan juga saya ikut seperti ini online, kajian online. Itu ada yang dibilangkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Katanya itu dibaca 10 kali setelah sholat maghrib dan sholat subuh. Apakah itu memang ada Pak Ustadz atau apa bisa diamalkan atau hanya untuk saya sendiri yang baca seperti itu Pak Ustadz? Atau memang ada yang lain? Terima kasih banyak Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ustaz, berkaitan dengan bacaan zikir tersebut, Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih kepada Ibu Sinar di Sulawesi Tenggara, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi apakah zikir yang diucapkan tadi la ilaha wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebagai ada riwayat yuhyi wa yumit, kendati ini juga ya dikritisi oleh para ulama, tapi kalaupun ditambah yuhyi yumit ya tidak ada masalah. Kalaupun hanya mengucapkan lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, itu di antara zikir juga yang dibaca di pagi dan di petang hari. Ya, di pagi dan di petang hari. Di pagi hari 10 kali, ada yang baca 10 kali, ada yang 1 kali, ada yang sampai 100 kali, ya. Begitu juga di sore hari. Dalam sebagai riwayat juga terdapat bahwa diucapkan ya setelah maghrib, ya, kemudian juga setelah subuh. Jadi ada riwayat yang menjelaskan hal itu. Maka tidak ada masalah itu diamalkan. Membaca kalimat tauhid atau tahlil setelah salat maghrib atau setelah salat subuh. Jika selesai salat subuh maka telah termasuk zikir ya di waktu pagi juga. Demikian. Allahu a'lam. Jadi nggak masalah Ustaz diamalkan. Tidak ada masalah. Ya? Baik, ya, barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk Ibu Sinar di Sulawesi Tenggara. Baik, berikutnya penelpon ketiga Ustaz dari Lampung. Kita bergeser ke Ibu Miss Reni. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar dengan Ibu Miss Reni ini ya? Ya. Ya, baik, silakan satu pertanyaan untuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya ya Ustaz. Ini mengenai zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat subuh itu kan ada yang terakhir itu baca tiga kul itu ya Ustadz ya. Kemudian ayat kursi. Nah setelah itu kan zikir pagi petang. Itu baca ayat kursi lagi apa enggak? Terus kemudian 3 kulnya itu dibaca lagi apa enggak gitu ya Ustadz ya. Nah itu aja, mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dibaca 2 kali Ustaz atau setiap selesai? Ya, terima kasih. Jadi tentang masalah zikir yang setelah subuh tadi, membaca ayat kursi, ya, kemudian qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq bin nas, ya, itu masing-masing 3 kali. Ya, ini di antara zikir juga yang dibaca
di pagi dan di petang hari, ya. Adapun ayat kursi yang termasuk zikir yang dibaca ya setelah sholat, baik itu di pagi atau di waktu sholat yang lain. Karena barang siapa yang mengucapkan ya atau yang membaca ayat kursi setelah sholat, maka tidak ada yang atau penghalang ya antara dia masuk surga kecuali hanya kematian. Naam. Jadi ini ada keutamaannya. Dan secara khusus di pagi dan di petang hari ya maka ini sangat diutamakan. Begitu juga membaca sebelum tidur. Adapun ya bila itu telah dibaca di pagi hari ya Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, maka sudah termasuk sudah tercakup dengan secara otomatis sudah tercakup zikir di pagi hari atau di petang harinya. Jadi tidak perlu diulang lagi. Ya, tidak perlu diulang lagi ya untuk kedua kalinya. Karena dengan bacaan yang kita baca setelah sholat tadi dengan sendirinya telah mencakup zikir di pagi dan di petang hari. Nah, demikian. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Miss Reni yang bertanya tadi. Baik pemirsa, masih ada cukup waktu yang bisa Anda manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz. Dan malam hari ini kita masih di program live interaktif keimanan, doa, dan zikir bersama dengan Dr. Muhammad Ihsan. Kita sapa penelpon berikutnya Ustadz dari Bogor, ada Ibu Putri. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan ya, Ibu satu pertanyaan ya. Dengan saya Putri Ustaz. Kemarin saya dapat kabar duka teman saya meninggal kecelakaan Ustaz. Mau tanya doa apa yang sampai untuk beliau Ustaz? Dan apa betul Ustaz orang yang meninggal dalam kecelakaan termasuk orang yang syahid? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Fik barakallah. Baik Ustaz. Cara mengirimkan doa untuk orang sudah meninggal, kemudian apakah kejadian meninggal dunia dikarenakan kecelakaan ini termasuk meninggal yang syahid Ustaz? Ya, terima kasih ya kepada Ibu Putri ya di Bogor. Barakallahu fik. Sebelumnya ya kita mengucapkan takziah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pahala kepada kita atau kepada Ibu Putri atas musibah yang menimpa, dan semoga Allah memberikan ganti yang terbaik. Ahsanallahu azaakum, ghafarallahu limayyitikum, wa adkhalahul jannah, wa rafa'a darajatahu fil 'illiyin. Semoga Allah masukkannya ke dalam surga, mengampuni dosanya, merahmatinya, dan menempatkannya di tempat yang tinggi di dalam surga. Naam, Allahumma amin. Taib, semua doa kebaikan ya itu adalah bermanfaat dan sampai kepada ya si mayit, dan terutama doa yang sangat dibutuhkan adalah memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, keampunan dan kerahmatan, sehingga doa dalam salat jenazah itu semuanya memohon keampunan ya, kerahmatan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Jadi memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang sangat dibutuhkan oleh si mayit. Nah, jadi apapun redaksinya, terutama doa yang diajarkan Rasulullah SAW, memohon keteguhan ya bagi saudara kita yang telah meninggal. Sebagaimana Rasul juga minta para sahabat untuk mendoakan saudaranya setelah menguburkan salah seorang ya dari para sahabat. Rasul mengatakan, is'alu li akhikum ats-tsabat fa innahu al-an yus'al. Mohonlah ketetapan ya, jawaban ya bagi saudara kalian karena dia sekarang ditanya itu oleh Munkar wa Nakir. Jadi intinya ibu doakan kebaikan, keampunan, kerahmatan ya, dimasukkan ke dalam surga, dimudahkan ya urusannya dalam alam barzakh, lapangkan kuburannya. Nah, seperti itu. Itu doa semua ya bermanfaat bagi si mayit. Kemudian ya yang terdapat ya penjelasan bahwa termasuk mati syahid itu ya seperti ya kebakaran, ditimpa bangunan gitu, atau tenggelam, atau wanita yang melahirkan, ya itu termasuk syahid. Tapi tentu syahid di sini ya syahid yang tidak tentu di tingkatannya di bawah syahid orang-orang yang meninggal dalam medan peperangan ya. Ya wallahu alam ya
bisa dikoreksi lagi apakah termasuk yang kematian seseorang karena ada insiden atau mungkin kecelakaan termasuk syahid, wallahu alam. Tapi yang jelas ya semoga apa yang musibah yang menimpa dirinya termasuk ya kafarah, penghapus dari kesalahan atau dosa-dosa yang mungkin pernah dilakukan. Nah, demikian wallahu alam. Masya Allah Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian apabila bersedekah Ustaz, karena mungkin ini teman, apakah itu sampai Ustaz? Meniatkan sedekah untuk sahabatnya atau keluarganya? Jadi itu termasuk amalan yang sampai pahalanya. Seorang bersedekah ya atau berinfak ya bersedekah meniatkan pahalanya untuk saudara yang meninggal atau teman itu sampai. Nah, oke. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Putri yang bertanya tadi. Kemudian kita akan sapa ke penelpon berikutnya dari saudara Muhammad, Bapak Muhammad di Sumsel ya. Baik, Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bapak, mohon maaf radio atau televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu, Pak. Ya. Udah dikecilin. Baik, terima kasih. Silakan satu pertanyaan untuk Ustadz, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami ingin menanyakan tentang wirid-wirid yang ada di dalam zikir pagi petang itu apa boleh dibaca menjadi doa umum Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Bisa dibaca menjadi doa apa, Pak? Bisa diulang? Doa umum. Oh, doa umum. Misalnya ada satu hal, ada acara seperti itu. Maksudnya dibaca di luar zikir pagi petang maksudnya. Oke, baik ya. Di momen-momen tertentu berarti Pak ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Bolehkah Ustaz redaksi bacaan zikir pagi petang dibaca selain waktu itu, Ustaz? Ya. Terima kasih kepada Pak Muhammad ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi secara spesial ya, zikir-zikir di pagi dan di petang hari tersebut memang utamanya waktunya adalah dibaca di pagi dan di petang hari. Di pagi dari setelah ya masuk sholat subuh atau setelah terbit fajar, terutama setelah kita sholat, kemudian sampai sebelum terbenam matahari. Kemudian asar ya di waktu setelah saya sholat asar sampai sebelum terbenam matahari. Tadi subuh sebelum terbit matahari. Nah, apakah zikir-zikir yang dikhususkan di pagi hari dan petang itu boleh dibaca secara umum? Ya, insya Allah tidak ada masalah, karena itu permohonan kebaikan. Tapi yang jelas, yang sangat diutamakan dan itu yang harus selalu kita rutinkan, ya secara spesial membacanya di pagi dan petang hari. Jika kita gunakan dalam berdoa, mohon keampunan kepada Allah, mohon taufik kepada Allah, ya mohon ilmu yang bermanfaat dalam ya berbagai hal, mohon ya begitu juga seseorang yang mampir di suatu tempat dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, itu di antara zikir di pagi petang hari juga ya. Istighfar, dia banyak istighfar ya. Kemudian sayyidul istighfar. Nah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk sampai akhir dari zikir istighfar tadi, maka tidak ada masalah. Jadi intinya secara khusus, secara spesial ya, maka itu dibaca di pagi dan petang hari sesuai dengan jumlah dan bilangannya. Ada yang 3, ada yang 1, ada yang 7, ada yang 4, ada yang 100 ya, ada yang 1 kali. Nah, seperti itu. Tapi bila kita ingin membaca di lain waktu selain subuh atau selain pagi dan petang, insya Allah tidak ada masalah. Karena itu doa-doa kebaikan yang kita sangat membutuhkannya dalam setiap kondisi dan keadaan. Nah, demikian Allahu a'lam. Terima kasih. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi, dan kita akan bergeser ke penelpon berikutnya. Berikutnya ada pendengar dan pemirsa kami dari Batam, ada Ibu Ocha. Baik, Fatwa TV, assalamualaikum Ibu Ocha. Waalaikumsalam. Iya, silakan Ibu, satu pertanyaan untuk Ustadz. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya, semoga Allah merahmati Ustadz dan muslimin dan muslimat seluruh dunia Ustadz. Ya, semoga Ibu demikian juga. Begini Ustadz, amin. Begini Ustadz,
misalnya ada orang minta sedekah atau sumbangan gitu ya Ustadz. Lalu dia mengangkat tangan mendoakan kita gitu. Bolehkah kita ikut mengangkat tangan dan mengaminkan doanya Ustadz? Itu saja Ustadz. Jazakumullahu khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah demikian Ustaz? Ya, terima kasih kepada Ibu Oka atau Ocha ya, di Batam, barakallahu fiik. Jadi bila seorang ya minta sedekah kemudian kita beri kemudian dia mendoakan, ya tidak masalah untuk mengaminkan, tapi untuk mengangkat tangan cukuplah dia yang berdoa tadi mengangkat tangan. Adapun kita hanya mengaminkan saja, Allahumma amin, seperti itu. Ya, jadi dalam hal ini ya cukup yang mungkin yang mendoakan tadi mengangkat tangan. Kalau kita mendengar dia mendoakan ya kita cukup ya mengucapkan amin. Nah, demikian, Allahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian minta didoakan karena memberi sesuatu Ustaz. Ini apakah diperbolehkan Ustaz? Ya, pertama sedekah itu ibadah ya. Jadi kita bersedekah mengharapkan ya ridha Allah Subhanahu wa taala. Memberikan sesuatu karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu ada bersyarat ya, saat ini sedekah saya tolong didoakan, tidak mesti seperti itu, ya. Kenapa? Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan sedekah tadi semua urusan dimudahkan Allah ya. Berbagai mungkin penyakit dan kesulitan dihilangkan adalah karena kita membantu orang lain. Jadi tidak perlu harus bersyarat ya. Soalnya di sini ya mungkin harus bersyarat, kalau tidak seperti itu mungkin tidak terlampau ya tulus dalam sedekahnya. Jadi tidak mesti harus seperti itu. Cukuplah memberikan sedekah dan Allah telah mengetahui ya bahwa sedekah tersebut bermanfaat dan berpahala untuk kita yang mensedekahkan. Nah, jadi tidak mesti meminta ya karena dikhawatirkan terjatuh kepada ya memohon kepada selain Allah. Ya, sementara kita sedekah itu ibadah dan kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Allahu a'lam. Ya Ustaz, barakallahu fikum. Jadi nggak perlu ada persyaratan seperti itu Ustaz ya, untuk didoakan setelah diberi sesuatu Ustaz ya. Baik, kita sapa kembali penelpon berikutnya. Baik, dari Bapak Ali di Medan. Halo. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ali. Bolehkah kita Ustaz setiap habis sholat sunnah berzikir, membaca istighfar, habis istighfar, terus kita membaca la ilaha illallah, tetapi tidak ada bilangan yang tetap. Tetapi ini dilakukan setiap habis sholat sunnah untuk mendoakan, untuk minta ampun kepada diri kita sendiri dan orang tua dan keluarga kita dan kaum muslimin dan muslimat. Bolehkah itu dilakukan Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah salat sunnah Ustaz, jadi tidak ada bilangan tertentu. Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Nah, ya, terima kasih kepada Pak Ali di Medan ya. Barakallahu fiik atas pertanyaan. Pertama yang harus dipahami secara prinsip bahwa tidak ada zikir secara khusus, zikir ya yang khusus setelah sholat sunnah. Ya, tidak ada yang khusus. Ya. Adapun zikir yang kita ketahui itu setelah sholat fardu. Tapi bagi seorang yang ingin berdoa, ya, dia setelah sholat sunnah duduk, kemudian di pagi hari misalnya dia mungkin melengkapi bacaan istighfarnya sampai 100 kali gitu ya, karena Rasul satu hari itu tidak kurang beristighfar 100 kali, dalam satu majelis 70 kali. Atau dia membaca la ilaha illallah yang sampai 100 kali yang belum sempat dibaca ya. Atau dia mohon keampunan, berdoa ya, tidak ada masalah, dengan catatan tidak meyakini itu adalah suatu yang khusus. Nah, ini permasalahannya. Jadi kalau secara umum ya baca saja, tidak ada masalah, doa apa saja selesai sholat ya. Terutama seorang mungkin selesai sholat mungkin setelah melakukan kesalahan di sholat 2 rakaat bertaubat, maka silakan berdoa keampunan, mohon keampunan bagi diri kita, orang tua kita, kaum muslimin dan muslimat ya. Atau kita duduk memperbanyak ya istighfar tanpa ada batasnya, tidak ada masalah, dengan catatan kita tidak boleh
berikan pernyataan, oh iya ini khusus setelah sholat sunnah ini khusus bacaannya sekian kali dibaca. Enggak boleh seperti itu. Itu amalan kita pribadi yang berlandaskan keumuman dalil yang memerintahkan kita untuk banyak beristighfar, banyak berdoa dan berzikir. Tidak ada masalah berdoa setelah sholat isya. Jadi untuk amalan kita pribadi. Adapun mengatakan pada yang lain, oh iya ini keutamaannya setelah sholat sunnah ini keutamaan, tidak ada dalil yang khususkan seperti itu. Jadi selama itu hanya dilakukan secara umum tanpa mengkhususkan dengan zikir-zikir tertentu, hanya kita mengucapkan zikir yang mungkin tatkala itu Allah bukakan bagi kita untuk membaca zikir tertentu, maka tidak ada masalah. Tapi kita tidak mengkhususkannya. Setiap hari begini, setiap sholat sunnah ini yang dibaca, itu tidak diperbolehkan. Karena Rasul tidak mengkhususkannya. Nah, tidak dikhususkan. Maka tidak boleh kita mengkhususkannya. Tapi dibaca secara umum saja. Zikir secara mutlak, umum, ya, tanpa ada batasan. Nah, demikian Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Jadi dibaca secara umum saja Ustaz ya. Berarti tidak ada pengkhususan Ustaz ya. Baik, semoga bermanfaat untuk Pak Ali di Medan. Dan pemirsa, kita ada di separuh perjalanan malam hari ini, masih di program Keimanan, Doa dan Zikir live interaktif Fatwa TV bersama dengan Ustaz Dr. Muhammad Ihsan. Dan untuk Anda pemirsa, kita masih berikan kesempatan dan kita akan prioritaskan bagi penanya via telepon ya. Baik, berikutnya dari Sumatera Barat ada Ibu Yanti, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu, satu pertanyaan untuk Ustaz. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, apa yang dimaksud dengan sum'ah Ustaz? Seperti apa ciri-cirinya? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa yang dimaksud dengan sum'ah Ustaz? Kemudian bagaimana ciri-cirinya, ditanyakan seperti itu. Terima kasih kepada Ibu Yanti barakallahu fiik di Sumbar, Sumatera Barat. Apa yang dimaksud dengan sum'ah? Sum'ah itu diambil dari kata ya sami'a yasma', ya mendengar. Jadi maksudnya seseorang beramal, kemudian ya dia pamerkan, dia perlihatkan kepada orang lain dengan tujuan orang lain tersebut tahu dan kemudian memuji dia terhadap amalan tersebut. Jadi ingin dipuji, maka dia perdengarkan, dia informasikan, dia share ke sana sini sehingga orang mendengar atau membaca dan mengetahui, oh ternyata sebulan Masya Allah nanti datang pujian dari manusia. Nah ini seiring dengan juga perbuatan riya, itu termasuk bagian dari riya ya. Sum'ah, ingin didengar, berbuat sesuatu yang ingin dengar, ingin diketahui orang lain ya. Riya, ingin dilihat oleh orang lain, dia perbaiki amalannya ya, dia tambah khusyuknya ya, tambah sedekahnya ya, seperti itu, kedermawanannya tampak, tapi karena ada yang melihat sehingga dia mendapatkan pujian. Dia membaca Al-Quran ingin dipuji ya, dia berjihad ingin dikatakan sebagai pahlawan, pemberani, kemudian dia berinfak ini dikatakan orang yang dermawan. Nah semua itu riya. Nah sum'ah, dia melakukan suatu amalan antara dia dengan Allah, kemudian begitu ya bangun di pagi hari atau depan khalayak ramai dia sampaikan, saya malam tadi begini amalan begini dan seterusnya, sehingga orang mendengar berita seperti itu, muncul pujian dari mereka. Itulah sum'ah. Ini termasuk hal yang ya perkara yang terlarang karena bagian dari riya atau bagian ya beramal bukan untuk Allah tapi ingin dipuji oleh manusia. Ini termasuk pada perbuatan riya. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, Ustaz barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk Ibu Yanti di Sumatera Barat. Baik, kita masih ada penelpon, boleh kita sapa kembali dari hamba Allah di Sumatera Barat di daerah yang sama nih ya. Baik, Fatwa TV, assalamualaikum. Halo Ibu, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan satu pertanyaan untuk Ustadz Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ini dari Ibu hamba Allah dari Sumatera Barat mau menanyakan tentang hadis setiap pagi kan malaikat turun dua gitu. Nah. Jadi yang satu mendoakan kebaikan, yang satu lagi mendoakan keburukan bagi orang yang mau bersedekah dengan tidak mau bersedekah gitu Pak Ustaz. Nah.
Jadi yang ditanyakan kapankah batas waktu yang infak subuh itu? Ya. Apakah difahami Ustaz? Ya, nah, infak ya berinfak di waktu subuh tersebut gitu. Waktunya ya Bu ya. Iya Pak Ustaz. Waktunya dari jam berapa sampai berapa gitu Pak Ustaz. Iya baik Bu. Ya baik, terima kasih pertanyaannya. Baik, silakan Ustaz. Ya, betul ya bahwa setiap hari para malaikat ya memantau amalan para hamba dengan izin Allah ya diperintahkan, termasuk dalam mendoakan ya kebaikan bagi mereka. Jadi bagi mereka yang menginfakkan maka Allah Subhanahu wa taala ya para malaikat mendoakan semoga Allah ya memberikan balasan yang memperlipat gandakan dari infak tersebut. Adapun orang yang kikir, orang yang bakhil, maka dia mendoakan ya kebinasaan dan kehancuran bagi hartanya. Nah, kapan infaknya itu? Ya, dalam hal ini ya di pagi hari ya, dan sehari tersebut mulai dari terbit matahari, terbit fajar ya dalam satu hari sampai terbenam matahari. Di malam hari mulai dari ya terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Jadi itulah waktu-waktu yang dimana para malaikat tersebut ya silih berganti turun di pagi dan di petang hari seperti itu. Nah, jadi waktu dari pagi sampai sorenya adalah waktu untuk beramal, termasuk berinfak di sini. Nah, termasuk berinfak di sini. Begitu juga di malam hari ada waktu untuk beramal. Kemudian kita bisa ya melaksanakan atau melakukan hal itu di pagi atau di petang hari. Intinya ini adalah ya motivasi bagi kita agar waktu kita ini ya dimanfaatkan untuk beribadah, termasuk dalam berinfak. Jangan menjadi hamba yang atau seorang yang bakhil atau kikir, karena semua itu akan membinasakan diri sendiri. Adapun orang yang berinfak maka akan diperlipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Allah. Baik Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk ibu hamba Allah di Sumatera Barat. Baik, kita masih nantikan bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit ke depan. Jadi Anda bisa telepon layanan kami di 0331544687 atau bisa menghubungi kami via WhatsApp call atau telepon via aplikasi WhatsApp ya di 0821 706087. Baik, sambil menantikan penelpon, kita akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk Ustaz di meja redaksi Fatwa TV. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari saudara Fatur Rahman dari Kota Batu. Ustaz, apakah wajib bagi setiap muslim mengikuti manhaj salaf? Kalau memang diwajibkan, apakah ada dalilnya Ustaz? Jazakumullahu khairan. Insyaallah. Ini pertanyaannya luar biasa ini. Ya, masalah wajib atau tidak wajib ya. Terima kasih. Pertanyaannya sungguh ya sangat bagus sekali ya. Pertama, sebelum dijelaskan hukumnya, kita harus ya pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dari manhaj salaf atau madhabus salaf. Nah, manhaj itu jalan, madhab itu ya pola yang atau konsep yang diikuti atau jalan yang diikuti. Nah, jadi manhaj itu adalah jalan hidup. Salaf adalah para generasi terbaik umat Islam. Siapa mereka? Ya tentu yang hidup di zaman Rasul, para sahabat. Kemudian setelah itu kaum tabi'in. Kemudian setelah itu generasi tabi'in. Ini adalah 3 generasi yang terbaik umat Islam dalam segala hal. Ya, dalam segala hal urusan agama, ya. Dan mereka telah mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Jadi dalam beragama, dalam beramal, dalam berilmu, beramal, berakhlak, ya, mereka adalah orang-orang yang telah mempraktikkan Islam secara kafah dalam kehidupannya. Nah, ini maksud manhajus salaf. Jadi mengikuti ya pola hidup orang-orang yang terbaik ya setelah para nabi, yaitu salafus soleh. Nah, setelah kita memahami apa hukum mengikuti mereka, maka bila kita lihat ya
dalil dalam Al-Quran dan juga hadis, kita akan mendapatkan satu kesimpulan bahwa mengikuti mereka dalam beragama adalah suatu kewajiban. Karena tidak akan mungkin bisa kita memahami agama dengan benar dan melaksanakannya dengan tepat kecuali bila meneladani mereka. Kecuali dengan meneladani mereka. Karena mereka yang telah mendengar Rasul langsung dari Rasulullah dan melihat langsung bagaimana prakteknya dari Rasulullah, dan juga memahami pemahaman yang benar sebagaimana diajarkan Rasulullah dalam beragama, baik akidahnya atau ibadahnya, dalam muamalah dan akhlaknya. Nah, itu yang mereka wariskan kepada generasi setelah 3 generasi pertama yang terbaik tadi. Nah, oleh karena itu tidak akan mungkin seorang benar dalam penerapan Islam kecuali mengikuti mereka. Tidak akan mungkin benar akidahnya kecuali mengikuti mereka. Tidak akan mungkin benar pemahamannya kecuali mengikuti pemahaman mereka. Sehingga satu prinsip beragama yang telah diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah, yang telah menjadi konsensus mereka, kesepakatan mereka bahwa mengikuti salafus saleh, manhaj salaf dalam beragama adalah hal yang wajib untuk menjaga kebenaran dalam beragama dan selamat dari berbagai penyimpangan. Taib. Apa dalilnya? Pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an memuji mereka, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ya, Allah memuji orang-orang muhajirin wal ansar, generasi pertama dan terdahulu. Ya, dari kalangan muhajirin wal ansar itulah para sahabat, itulah salaf yang pertama. Ya. Kemudian bagi orang-orang yang datang sepeninggal mereka, waladzina tabauhum bi ihsan, sampai hari kiamat, yang mengikuti mereka dengan baik. Baik yang hidup setelah mereka tabi'in atau tabi'at dan sampai saat ini dan untuk seterusnya sampai hari kiamat. Ittaba'uhum bi ihsan. Jadi ada di sini kalimat ittaba'uhum bi ihsan, walladzina ittaba'uhum bi ihsan, mengikuti mereka dengan baik. Nah, artinya hanya mencukupkan apa yang telah mereka ikuti, tidak menambah-nambah, tidak mengurangi. Ini namanya tabauhum bi ihsan dalam segala aspek, dalam segala lini kehidupan. Ya, dalam berakidah, dalam beribadah, berakhlak dan yang lainnya. Dan apa janji Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Dan mereka pastilah ridho kepada Allah. Allah janjikan surga bagi mereka, mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah keberuntungan. Jadi ini pemberitahuan dari Allah, keridhaan Allah terhadap orang mengikuti para salafus saleh. Menjelaskan kepada kita bahwa bila kita ingin mendapatkan ridha Allah agar selamat, tiada lain jalannya kecuali mengikuti mereka. Menjelaskan bahwa itulah kewajiban dalam mengikuti mereka. Kemudian juga Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Naam, fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadu. Jika mereka beriman, ya, beriman seperti berimannya kalian, yaitu para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi, seperti berimannya kalian kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, faqad ihtadau, maka mereka akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Artinya bila mereka tidak mengikuti dalam beriman, dalam memegang agama ini apa yang telah diikuti sahabat, maka akan celaka dan binasa. Taib. Kemudian Nabi mengatakan dalam hadis, ya, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia adalah orang-orang yang hidup di zamanku. Para sahabat, muhajirin wal ansar. Kemudian yang datang sepeninggal mereka, tabi'in. Kemudian datang setelah itu, tabi'at tabi'in. Ini 3 generasi yang terbaik dalam segala hal, ya, mutlak dalam segala hal. Naam. Jadi tidak diragukan bahwa juga Rasul mengatakan tatkala ditanya tentang golongan yang selamat. Jadi ada 73 golongan, 1 yang selamat, 72 celaka, binasa, sesat dan masuk neraka.
atau mendapatkan ancaman masuk neraka. Rasul ditanya siapa mereka? Rasul menjelaskan sifatnya. Man ana alaihi ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, adalah orang yang mengikuti apa yang saya ikuti ya pada hari ini dan para sahabatku. Nah, siapa para sahabat? Muhajirin wal Ansar. Maka barang siapa yang beragama tidak mengikuti para sahabat pasti sesat. Saya ulangi, siapa yang beragama ingin mengamalkan agama tidak mengikuti para sahabat sesat. Terbukti zaman sekarang ini kenapa muncul sekte-sekte dalam Islam? Karena mereka menyimpang dari manhaj para salafus saleh. Ya, oleh karena itu, ya kewajiban bagi kita, sebagaimana Allah perintahkan kita untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, maka Allah perintahkan kita untuk mengikuti mereka agar kita selamat. Nah, mereka dijamin oleh Allah selamat. Adapun kita belum ada jaminan. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, tidak akan baik urusan umat ini ya kecuali bila ya mereka kembali kepada apa yang menjadi pegangan hidup generasi yang sebelumnya. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, barakallahu fikum, semoga bermanfaat Ustaz ya dari Saudara Fatur Rahman, dan kita sapa penelpon berikutnya. Ini mungkin juga jadi penelpon terakhir Ustaz ya, dari Ibu Karimah di Riau. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Nah, silakan Ibu, satu pertanyaan. Afwan Ustaz, izin menyampaikan pertanyaan dari orang tua kami. Untuk jika kami menghadiahkan amalan Al-Fatihah setiap selesai sholat wajib untuk orang tua, untuk istri, kira-kira itu sampai atau gimana Ustaz? Mungkin itu saja, terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Tentang bacaan Al-Fatihah Ustaz, apakah ini sampai Ustaz? Ya, seperti juga yang biasa dilakukan sebagian ya, Al-Fatihah li fulan gitu ya, Al-Fatihah. Ya, pertama amalan yang seperti ini tidak ada tuntunan dan contohnya. Ya, kita mengetahui bagaimana para sahabat hidup bersama Rasulullah. Banyak juga para sahabat yang meninggal zaman ya di zaman Rasul dan juga setelah sepeninggal mereka. Saya dapatkan setiap mendengar ya Al-Fatihah li ruh fulan ya, Al-Fatihah untuk roh si fulan. Tidak ada seperti, atau Al-Fatihah untuk Nabi ya, atau Al-Fatihah untuk Syekh Abdul Qadir Jailani, atau Al-Fatihah untuk arwah syarmah. Ya, tidak ada tuntunannya seperti itu. Kendati kita mengatakan menghadiahkan ya amalan kepada orang yang meninggal, ini memang terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Apakah semuanya boleh dihadiahkan? Atau hanya amalan-amalan yang ada dalil yang menjelaskan hal itu ya diperbolehkan, seperti sedekah, kemudian dia menghajikan orang tuanya dan pahalanya ya niat untuk haji orang tuanya, atau mungkin puasa yang wajib yang belum sempat dilakukan kemudian ya dia meninggal gitu. Maka hal seperti itu kemudian ya doa tentu ya sampai ya. Adapun setiap baca ya, saya membaca Al-Fatihah hadiah untuk si fulan, pahalanya. Kemudian baca semua Al-Quran hadiah untuk si fulan, ya. Kemudian bahkan mungkin ya solat hadiah untuk si fulan, atau semua kebaikan untuk dari si fulan. Ya, tidak ada tuntunan seperti itu. Maka mencukupkan diri dengan ada yang dalilnya. Oleh karena itu tidak tepat ya sesuai dengan sunnah apa yang dilakukan, tapi berbanyaklah mendoakan saudara atau orang tua yang meninggal atau saudara, ya mendoakan kebaikan bagi mereka. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk penelpon terakhir. Saudari Fatur Rahman, Ibu Karimah tadi Ustaz ya, menjadi penelpon terakhir. Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Ustaz, jazakumullah khair Ustaz atas waktu dan ilmu yang disampaikan di kesempatan malam hari ini. Kita juga sampaikan terima kasih bagi seluruh pemirsa Fatwa TV yang menyaksikan program live interaktif keimanan, doa dan zikir di malam hari ini, dan kami mohon maaf apabila mungkin ada hal yang kurang berkenan atau pertanyaan-pertanyaan Anda yang belum sempat kami sampaikan kepada Ustadz karena memang singkatnya dan keterbatasan waktu di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah kembali pertemukan di live interaktif berikutnya. Dan pemirsa jangan lupa Anda bisa menyaksikan program-program live interaktif kami dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan jam yang telah dijadwalkan. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV silakan akses di www.dewanfatwa.com
dewanfatwa.com atau fatwatv.id, atau juga Anda bisa follow akun-akun sosial media terverifikasi kami. Dan pemirsa, kita juga undang Anda untuk sama-sama menyukseskan kemudian berjuang bersama kami di Fatwa TV serta di Rosa Islamiyah dengan infak terbaik Anda, dan jadilah bagian dari dakwah kami melalui donasi di nomor rekening yang saat ini terpampang di layar kaca Anda atas nama Fatwa TV. Dan jangan lupa untuk konfirmasi setelah melakukan transfer atau pembayaran. Jazakumullah khair dan barakallahu fikum. Dan pemirsa, kita akhirnya mohon pamit undur diri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini. Kami mengucapkan sampai bertemu kembali insyaallah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, wudunya batal.